الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqh Al-Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibni Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Dan insyaallah Ta'ala hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang telah berlalu. Kita sudah sampai ah sebentar. Hmm, baik. Sebentar cari filenya dulu. Baik, terakhir kita masih membahas berkaitan tentang um, di halaman yang ke Nah, baik, terakhir kita sampai di halaman ke-23. Terakhir kita sampai di halaman ke-23, paragraf ketiga. Saya coba share biar kita bisa simak bersama. Recording in progress. Baik, Ustadz Afwan, iya. ini alhamdulillah beberapa dari umat ada memegang buku yang berbahasa Indonesia, Ustadz. Jadi mungkin jika Ustadz berkenan bisa karena mungkin kalau dalam hal apa namanya nomor buku atau halaman ada perbedaan, Ustadz. Jadi ini masih tentang Oh iya, baik. ya. Jadi mungkin jika Baik, Ustadz saya berkenan. coba posting. Itu ada akun saya yang atas nama saya, coba dijadiin admin, host, biar saya bisa share. Baik, sebentar. Iya.
biar bisa sambil disimak bahasa Indonesianya. Nah, perhatikan di situ pada paragraf yang ketiga, قال المؤلف حفظه الله تعالى طيب قال المؤلف حفظه الله وعليه. Jadi kemarin kita sudah bahas lumayan panjang. Kemudian kata beliau wa alaihi fa inna min anfa'i ma yakunu lil 'abdi fi hadzal babi mutala'atu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba dalam bab ini, kata beliau mutala'atu muqtadayati al-asma'il husna. Itu seorang mencoba untuk lebih banyak melihat, lebih banyak mengamati tentang konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, misalnya tentang nama Allah Al-Khaliq, Allah yang Maha Mencipta. Maka konsekuensi dari sifat yang Maha Mencipta ini kita bisa saksikan pada makhluk-makhluknya yang begitu indah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta yang rapih dan teratur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada makhluk-makhluk ini hal-hal yang sangat luar biasa. Yang ini semua menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah Al-Khalq, sifat mencipta bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat mencipta bagi Allah Subhanahu wa taala. والتأمل في موجباتها وحسن دلالتها على كمال مبدعها وعظمة خالقها. Juga seorang mencermati pada konsekuensi yang ditunjukkan dari masing-masing sifat Allah, memperhatikan bukti-bukti yang menunjukkan akan kesempurnaan yang membuatnya, yaitu membuat alam semesta ini dan juga keagungan yang menciptakan. Wa annahu subhanahu atqanaha wa ahkamaha ghayatal itqani wal ihkam. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan konsekuensi dari sifatnya ini seperti sifat mencipta tadi misalnya, Allah menjadikan konsekuensinya sangat profesional dan sangat mantap. Iya, dengan sangat sempurna. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Engkau tidak akan melihat di dalam makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan kekurangan sedikit. Artinya, engkau tidak akan mendapati matahari berkejaran dengan bulan atau sebaliknya, atau siang mengintervensi malam dan seterusnya. Ini nggak mungkin. Wa kullu ismin min asma'illahil husna yaqtadi atharahu min al-khalqi wat takwin.
Dan setiap nama dari nama-nama Allah yang indah ini memiliki konsekuensi pengaruh, memiliki konsekuensi yang terlihat pada makhluknya dan pada penciptaan alam semesta ini, pada penciptaan alam semesta. Baik. Fasmuhul hamidu al-majidu يمنع ترك الإنسان سدى مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. Kita ambil satu contoh dari nama Allah Al-Hamid. Nama Allah Al-Hamid di sini di antara konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan siapapun untuk ditinggalkan begitu saja, tidak diurusi, dan tidak ada kerjaan di alam semesta ini. Tidak akan seperti itu Allah menciptakan makhluk. Tapi setiap makhluk telah Allah Subhanahu wa taala atur memiliki tugas menjalankan perintah yang Allah telah perintahkan. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari hal-hal yang merugikan mereka. Juga Allah tidak mungkin meninggalkan mereka sehingga yang baik tidak akan dibalas dengan kebaikannya dan yang jahat tidak akan dihukum dengan kejahatannya tersebut. Ini nggak mungkin. Tapi seorang yang baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, sebaliknya orang yang jahat akan dibalas sesuai dengan perbuatannya, dan ini adalah konsekuensi dari sifat Allah Al-Hamidu Al-Majid, yang maha terpuji dan lagi mulia. Wa kadzalika, kata penulis, demikian pula ismuhu Al-Hakimu ya'ba dzalik. Dan nama Allah Al-Hakim yang maha bijaksana ini tidak mungkin membiarkan hambanya itu diciptakan tanpa diperintah, tanpa dilarang. Membiarkan hambanya berjalan di muka bumi ini tanpa ada petunjuk. Itu nama-nama Allah, khususnya Al-Hakim yang maha memiliki hikmah, menolak hal tersebut. Karena nama Allah Al-Hakim, konsekuensinya adalah tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, melainkan memiliki hikmah di balik penciptaan tersebut. Memiliki tujuan di balik penciptaan tersebut. Ini konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Baik. Kemudian وكذلك اسمه الملك واسمه الحي يعني يمنع أن يكون معطلا من الفعل. Demikian pula nama Allah Al-Malik yang menguasai dan juga yang maha hidup. Ini tidak mungkin membiarkan semuanya itu tanpa ada tujuan dan tugas. Bal haqiqatul hayati al-fi'lu. Sebaliknya, kalau kita perhatikan hakikat dari kehidupan itu adalah perbuatan. Taib. Fakullu hayyin fa'al.
setiap yang hidup maka dia akan berbuat, memiliki perbuatan dan pekerjaan. Setiap yang hidup maka dia akan memiliki pekerjaan dan perbuatan. Kemudian kata beliau, وكونه سبحانه خالقا قيوما من موجبات حياته ومقتضياتها. Dan Allah sebagai pencipta dan juga yang menegakkan seluruh alam semesta ini, sifat tersebut merupakan konsekuensi dari sifat Allah yang maha sempurna dari sifat hidup. Jadi Allah memiliki sifat hidup, sifat Al-Malik sebagai penguasa, raja. Maka di antara konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala dia juga yang mencipta dan dia juga yang menegakkan, yang mengatur seluruh alam semesta. Bal haqiqatul hayati fi'il fa kullu hayyin fa'al wa kaunuhu subhanahu khaliqan qayyuman min mujabati hayatihi wa muqtadayatiha. Kemudian kata beliau, wasmuhu as-sami' al-basir yujibu masmu'an wa mar'iyan. Nama Allah as-sami' yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat, berkonsekuensi ada objek yang ia dengarkan dan ada objek yang ia lihat. Ya, nanti ini kita akan bahas. Ada objek yang ia dengarkan dari ucapan yang baik atau ucapan yang buruk. Demikian pula ada objek yang Allah lihat, sehingga manusia semuanya dalam penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wasmuhul Khaliq yaqtadhi makhluqan. Dan nama Allah Al-Khaliq berkonsekuensi akan adanya makhluk. Nah, wa kadzalika Ar-Razzaq. Demikian pula nama Allah Ar-Razzaq berarti akan ada makhluk yang ia berikan rezeki. Wasmuhul Maliku yaqtadhi mamlakatan wa tasarrufan wa tadbiran wa i'ta'an wa man'an wa ihsanan wa 'adlan wa thawaban wa iqaban. Begitu pula nama Allah Al-Malik ini memiliki konsekuensi akan adanya kerajaan, akan adanya pengaturan. Allah memberi, Allah menahan. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan kebaikan dan terkadang Allah membalas seorang kezaliman seseorang, Allah balas sesuai dengan keadilannya. Allah akan berikan pahala bagi yang melakukan kebaikan. Allah akan berikan hukuman iqab bagi yang melakukan kesalahan. Wasmul barru al-muhsinu al-mu'ti al-mannan wa nahwuha yaktadhi atharaha wa mujabatiha. Demikian pula nama Allah Al-Bar. Al-Bar artinya yang maha baik. Al-Muhsin yang kebaikannya sampai kepada hamba-hambanya. Al-Mu'ti yang memberi. Al-Mannan yang memberikan karunia kepada makhluknya. وَنَحْوُهَا تَقْتَضِي آثَارَهَا وَمُوجَبَاتِهَا. Dan juga nama-nama yang lain masing-masing ini semua memiliki konsekuensi pada makhluk, terlihat pada objek-objek yang ada di alam semesta. Nanti akan lebih dirinci lagi insyaallah. Wasmul Ghaffarut Tawwabul Afu yaqtadi wujuda jinayatin minal umami
تغفر وتوبة تقبل وجرائم يعفى عنها وهكذا الشأن في جميع أسمائه الحسنى. Kata beliau, dan nama Allah Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, At-Tawwab yang menerima taubat, Al-Afu yang memaafkan. Ini berkonsekuensi akan adanya dosa yang dilakukan oleh manusia yang akan diampuni. Akan ada taubat yang diterima. Begitu juga akan ada tindakan-tindakan maksiat yang dimaafkan. Demikian juga nama-nama Allah yang lain kita akan lihat masing-masing memiliki konsekuensi dan pengaruh terhadap objek-objeknya. ومن تأمل في سريان آثار الأسماء والصفات في الأمر والعالم هداه إلى الإيمان بكمال الرب سبحانه في أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة. Siapa saja yang memperhatikan dan mengamati rahasia-rahasia yang berada di balik konsekuensi nama-nama dan sifat Allah dalam alam semesta ini, maka hal tersebut akan mengantarkannya untuk semakin mantap keimanannya, semakin sempurna terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan juga perbuatan-perbuatan Allah yang senantiasa terpuji. وأنه سبحانه له في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة والآيات الباهرة والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته واستدعاء محبتهم له وذكرهم له وشكرهم له وتعبدهم له بأسمائه الحسنى. Kemudian kata beliau, siapa saja yang memperhatikan dari rahasia-rahasia yang bisa dicermati oleh seorang dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya hal itu akan membimbingnya untuk semakin mantap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap ketetapan yang telah ia takdirkan memiliki hikmah yang sangat luar biasa dan juga ayat-ayat yang sangat menakjubkan. Dan juga dalam setiap keputusan Allah kita akan melihat ada poin yang Allah inginkan agar hamba-hambanya mengenalnya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan juga Allah menginginkan agar hamba-hambanya semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya, dan meningkatkan ibadah mereka kepada Allah dengan nama-namanya yang indah. Faqul ismillahu ta'abbudun mukhtassun bih ilman wa ma'rifatan wa halan ولا يتحقق شيء من هذا إلا بمثل هذا النظر والتدبر النافع في كل اسم وما يقتضيه. Setiap dari nama Allah berkonsekuensi untuk menuntut kita memberikan ibadah yang spesifik, yang khusus. Maksudnya setiap nama Allah, misalnya nama Allah yang kita ketahui At-Tawwab misalnya, maka menuntut dari kita untuk bertobat. Nama Allah Ar-Razzaq menuntut dari kita untuk mencari rezeki. Begitu seterusnya. Kata beliau, فَكُلُّ اسْمٍ لَهُ تَعَبُّدٌ مُخْتَصٌ بِهِ. Setiap nama Allah berkonsekuensi memiliki ibadah yang khusus. Baik itu secara pengetahuan pada dalam kondisi tertentu yang tidak mungkin semua itu bisa terlaksana
Kecuali seorang bisa memahami bab yang sedang kita bahas ini, yaitu mengetahui konsekuensi dari setiap sifat dan nama Allah. Dengan dia bertadabbur dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan konsekuensi yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Wa akmalun nasi 'ubudiyatan al-muta'abbidu bijami'il asma'i was sifati allati yattali'u 'alaiha al-bashar atau yatla'u 'alaiha al-bashar. Dan manusia yang paling sempurna ibadahnya adalah seorang yang beribadah dengan menjalankan seluruh konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah perlihatkan kepada manusia. Fala tahaj fala tahjibuhu ubudiyatus min an ubudiyatis min akhar. Dan yang paling sempurna ibadahnya ini seorang yang ketika dia beribadah kepada Allah dengan salah satu konsekuensi nama Allah tidaklah menghalanginya untuk tetap bisa beribadah kepada Allah dengan konsekuensi nama yang lain. Maksudnya gini, di situ kata beliau, "Kaman yahjibuhu", maksudnya gini, kita jelaskan dulu secara ringkas. Misalnya seorang sedang melakukan dosa dan dia bertobat kepada Allah. Hakikatnya dia sedang menjalankan konsekuensi dari nama Allah At-Tawwab Al-Ghaffar. Allah Maha Pengampun dan Maha Menerima Taubat. Maka dia beristighfar, dia bertobat. Tapi jangan juga beristighfar dan bertobat ini mencegahnya dari mengharapkan rahmat Allah. Dia berdoa kepada Allah. Begitu seterusnya. Kata beliau, "Kaman yahjibuhu at-ta'abbudu bismihi al-qadiri 'an at-ta'abbudi bismihi al-halimir rahim." Seperti ada sebagian orang yang dia beribadah kepada Allah dengan takdir nama Allah Al-Qadir. Dia berserah diri kepada takdir Allah. Maka janganlah hal tersebut mencegahnya dari tetap untuk mengharapkan rahmat dan uh, kasih sayang Allah pada namanya Al-Halim dan Ar-Rahim. Artinya gini, terkadang sebagian orang terkena musibah, dia fokus untuk beribadah kepada Allah dengan sabar saja. Bahwasanya itulah takdirnya dan seterusnya. Ini baik. Tapi hendaknya jangan dia terhalangi dari untuk tetap beribadah kepada Allah dengan mengharapkan rahmatnya. Bahwasanya tidaklah musibah itu menimpanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya, meninggikan kedudukannya, menjadikannya mulia, dan itu diantara konsekuensi sifat Allah Ar-Rahim. Au yahjibuhu ubudiyatu ismihil mu'ti dan ubudiyatu ismihil mani'. Dan jangan pula dia terhalangi ketika ia mendapatkan nikmat, lalu ia fokus beribadah kepada Allah dengan namanya yang Al-Mu'ti, Allah Maha Pemberi, dan membuatnya terhalangi dari beribadah kepada Allah dengan namanya Al-Mani' yang menahan. Artinya ketika seorang menerima nikmat, mendapatkan nikmat, yang barusan. Baik, kita lanjut. Ah, baik. Hmm, baik. Perhatikan di sini.
Maka seorang yang sedang mendapatkan nikmat, dia tidak lupa akan nama Allah juga Al-Mani' yang bisa menghalangi seseorang. Maka Allah mengajarkan kaum muslimin di dalam Al-Quran untuk mengatakan Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah dialah Allah pemilik kerajaan, dia memberikan kepada siapa yang ia kehendaki dan dia menghalangi dari siapa yang ia kehendaki. Baik, putus-putus ya. Baik, kita ambil sedikit lagi sebelum tanya jawab insya Allah. Baik, kata beliau, أو التعبد بأسمائه التودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء العدو العدل والجبروت والعظمة والكبر والحمد. Dan jangan pula seorang yang dia sedang beribadah kepada Allah dengan namanya uh, yang maha mencintai, yang maha baik, yang maha lembut. Janganlah menghalangi ia untuk tetap beribadah kepada Allah dengan nama-namanya yang maha adil, yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha tinggi. Artinya di sini seorang muslim dia harus berada pada kondisi sesuai yang Allah inginkan. Dia beribadah kepada Allah dengan seluruh nama-namanya. Tidak hanya fokus pada satu nama saja, kemudian mencegahnya dari melaksanakan konsekuensi nama yang lain. Nah, dan ini sangat indah, seperti misalnya seorang yang berdosa. Ketika dia bertobat kepada Allah, dia juga mengharapkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi jangan lupa juga bahwasanya Allah itu Maha Pedih azabnya, Maha berat siksaannya. Sehingga seorang muslim dia benar-benar beribadah kepada Allah, berada antara al-khawfu wal raja, berada di antara rasa harap dan rasa takut. Baik, udah 9.40. Qadar Allah hari ini ada beberapa kali error. Kalau kita lanjut masih dikit lagi, kita lanjut aja. وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله. Ini adalah jalan yang sempurna bagi orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tariqatun mushtaqatun min al-Qur'anil Karim, dan ini adalah jalan yang diambil dari petunjuk Al-Qur'an yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah seluruh nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama tersebut. وَالدُّعَاءُ بِهَا يَتَنَاوَلُ دُعَاءَ الْمَسْأَلَةِ وَدُعَاءَ الثَّنَاءِ وَدُعَاءَ التَّعَبُّدِ. Dan kita berdoa kepada Allah di dalam ayat tadi, milik Allah segala nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Doa ini mencakup doa permintaan, seperti kita memiliki hajat, juga mencakup doa ibadah, dan juga mencakup doa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanahu yad'u ibadahu ila an ya'rifu bi asma'ihi wa sifat. Allah selalu mengajak hamba-hambanya untuk mengenalinya dengan nama-nama dan sifat. Wa yuthnu 'alaihi biha wa ya'khudhu bihadhihi min 'ubudiyyatiha. Dan Allah juga
meminta kepada hamba-hambanya untuk memujinya dengan nama-nama tersebut dan agar hamba-hambanya juga melaksanakan konsekuensi ibadah yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. وهو جل وعلا يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه. Allah Subhanahu wa taala mencintai nama-nama dan sifatnya sendiri dan Allah menginginkan agar konsekuensi dari sifat-sifat tersebut dilaksanakan oleh makhluk. Fa inna dzalika min lawazimi kamalihi. Karena hal itu di antara konsekuensi kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Allah musta'an. Baik, kita lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa tadi ada trouble? Oh, baik-baik. Nah, baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar konsekuensi dari sifat-sifatnya terlihat pada hamba-hambanya yang mengamalkan konsekuensi dari sifat-sifat tersebut. Kemudian kata penulis rahimahullah, fa inna dzalika min lawazimi kamalih wa fatha subhanahu li ibadihi abwab ma'rifatihi wa tabassur bi asma'i wa sifatihi fada'a ibadahu fil Quran ila ma'rifatihi min tariqain. Allah Subhanahu wa taala juga membukakan bagi hamba-hambanya pintu untuk mengetahui konsekuensi dari nama-nama Allah tersebut dan juga sifat-sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala
mengajak hamba-hambanya untuk mengetahui konsekuensi tersebut dengan dua cara. Ahaduhuma an-nazar fi maf'ulatihi. Yang pertama, Allah mengajak manusia untuk melihat pada objek yang Allah lakukan. Fa'innaha adallu syai'in an asma'i wa sifat. Karena itu adalah yang paling bisa membantu manusia untuk melihat konsekuensi dari sifat Allah. Seperti kita sebutkan, Allah mengajak inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya. Allah mengajak kita untuk tadabbur alam, melihat ciptaan-ciptaannya di alam semesta. Wasani at-tafakkur fi ayatihi wa tadabburiha. Yang kedua adalah Allah mengajak manusia untuk melihat ayat-ayatnya yang ada di dalam Al-Quran agar manusia mempelajarinya dan mentadabburinya. Nah, al-awwalu tafakkurun fi ayatihi al-mashhudah. Jenis yang pertama tadi, Allah mengajak manusia untuk bertafakur pada ayat-ayatnya yang bisa dilihat oleh makhluknya yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, Allah mengajak manusia untuk bertadabbur pada ayat-ayatnya yang dibaca, yaitu ayat Al-Quran. فَكُلٌّ مِنْهُمَا بَابٌ وَاسِعٌ فِي مَعْرِفَةِ الرَّبِّ الْمَجِيدِ وَالْإِلَهِ الْحَمِيدِ. Dan masing-masing dari dua hal ini bab yang sangat luas kalau kita bahas dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Rabb yang Maha Agung. Subhana man ta'arrafa ila khalqihi bi jami'i anwa'i ta'arrufat. Maka Maha Suci Allah yang mengajak hamba-hambanya dan memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan cara-cara dua hal yang paling utama tadi yang kita sebut. Wa dallahum alaihi bi anwa'i dalalah. Dan Allah juga menunjukkan kepada manusia tentang ayat-ayatnya tersebut, tentang tanda-tanda keagungannya dengan berbagai macam bentuk. Wa fataha lahum ilaihi jami'at turuqat. Dan Allah juga membukakan bagi mereka berbagai macam jalan untuk bisa memahami ayat-ayat tersebut. Thumma nasaba ilaihi siratal mustaqim wa 'arrafahum bih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi mereka jalan yang lurus untuk bisa mengetahui nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dan Allah mengajak manusia untuk bisa mengetahui jalan yang lurus tersebut. Wadallahum alaih, dan Allah menunjuki mereka kepada jalan yang lurus tersebut. Allah menyebutkan semuanya itu liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa inna Allah lasami'un. Sengaja Allah jelaskan semuanya itu agar orang yang beriman, maka dia akan beriman tetap hidup di atas keterangan yang jelas, di atas petunjuk yang hak. Dan seorang yang binasa pun, maka tidaklah dia binasa melainkan kembali kepada dirinya sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada manusia jalan yang lurus. Agar yang, kata Allah, liyahlika man halaka an bayyinah, agar yang binasa, ia binasa di atas keterangan yang jelas, dan yang hidup tetap hidup di atas keterangan yang jelas. Dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar bagi Maha Mengetahui. Naam, ini yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Wallahu Ya, a'lam. jazakumullah khair Ustadz untuk materinya. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, silakan bisa bertanya kepada Ustadz secara langsung, atau bisa juga ditulis di dalam grup. Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat Ustadz. Coba saya bacakan. Bismillah. Ustadz, dalam Al-Quran kita temui dua nama Allah yang digandengkan, yaitu As-Sami dan Al-Alim, At-Tawwab dan Ar-Rahim. Apakah hikmahnya? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullah khair. Nah, disebutkan ulama ahli sunnah wal jamaah seperti yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qawaidul Muthla, nama-nama Allah masing-masing menunjukkan konsekuensi sendiri-sendiri. Dan ketika dua nama digabung, maka akan memberikan makna yang lebih luas lagi. Seperti Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum misalnya, ini sangat jelas untuk kita jadikan contoh. Kata Allah, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir.
Intinya dalam ayat tersebut Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia. Kemudian Allah tutup ayatnya Al-Alim Al-Qadir dengan Al-Alim Al-Qadir. Al-Alim artinya yang maha mengetahui, Al-Qadir yang maha mampu atas segala sesuatu. Maka ahli sunnah beriman akan konsekuensi yang ditunjukkan oleh nama Allah Al-Alim, bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Yang kedua, mereka beriman atas nama Allah Al-Qadir, Allah mampu melakukan segala sesuatu. Kemudian, ahli sunnah wal jamaah dengan adanya dua sifat yang disatukan ini, mereka mengatakan yang tidak memiliki sifat Al-Alim, juga tidak memiliki sifat Al-Qadir, dia tidak mungkin mencipta. Yang tidak mengetahui sesuatu, dia tidak bisa mencipta. Karena untuk uh, suatu subjek bisa mencipta, dia harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Dia harus mengetahui terlebih dahulu apa yang akan ia cipta, kemudian detail dari objek yang ia ciptakan, dia harus tahu secara detail. Kemudian Al-Qadir yang tidak mampu, maka tidak akan bisa mencipta. Yang tidak mampu tidak akan bisa mencipta. Dan begitu seterusnya di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan satu nama memiliki konsekuensi makna, dan ketika nama itu digandengkan dengan nama yang lain akan melahirkan satu makna yang lebih luas seperti yang kita sebutkan tadi. Dan ini sinkron ya, selalu dalam ayat Al-Quran. Kalau kita lihat juga di dalam surat Al-Maidah misalnya, السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Kata Allah, laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangannya masing-masing sebagai balasan atas perbuatan mereka dan hukuman dari Allah. Kemudian kata Allah menutup ayat ini, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah Maha Aziz, Maha Perkasa, Maha Kuat. Kemudian Al-Hakim yang maha memiliki hukum dan hikmah. Maka dari kedua nama ini akan melahirkan satu makna bahwasanya yang tidak kuat maka tidak akan bisa menghukum. Karena mungkin dia bisa dibalas. Kemudian dari yang kedua yang maha hakim, yang maha memiliki hikmah, hukumnya yang tidak memiliki hikmah, hukumnya akan cacat. Hukumnya akan cacat. Adapun Allah yang memiliki dua nama ini, tidaklah ia menghukumi sesuatu kemudian khawatir akan ancaman balasan dari hukuman tersebut. Enggak, seperti Allah berfirman, wala yakhafu uqbaha. Dan Allah tidak pernah khawatir jika menimpakan azab kepada siapapun untuk mengkhawatir balasan atau akibat dari hukuman itu. Tidak. Karena Allah Maha Perkasa, Maha menguasai segala sesuatu, tidak ada yang bisa membalasnya. Dan Allah Maha memiliki hikmah dari setiap hukum yang Allah tetapkan, memiliki hikmah yang sangat indah. Dalam ayat tentang memotong tangan orang yang mencuri ini hanya satu orang yang dipotong tangannya, tapi akan memberikan keamanan kepada seluruh manusia. Nah, demikian Allah. Ya, baik, jazakumullah khair Ustadz. Ustadz, saya izin bertanya Ustadz, ini berkenaan dengan nama Allah. Tadi di sini, misalkan di sini disebutkan seperti Al-Bar dan Al-Muhsin sama-sama mempunyai arti yang maha baik, atau Al-Mu'ti dan Al-Manan sama-sama mempunyai arti yang maha memberi. Pertanyaan saya, apakah memang Allah misalkan mempunyai sifat seperti misalkan yang maha memberi dengan memberikan gelar dua atau lebih, atau keduanya mempunyai makna yang berbeda, misalkan benar, misalkan sama-sama, misalkan Allah yang maha memberi antara yang Al-Manan ataupun yang Al-Mu'ti itu mempunyai makna yang berbeda Ustadz. Nah, selalu masing-masing dari dalam bahasa Arab, para ulama menyebutkan al-aslu huwa uh,
As-sabat la at-tauqif. Jadi hukum asalnya setiap kata di dalam bahasa Arab itu memiliki makna sendiri. Seperti misalnya al-bar dan al-muhsin. Al-bar artinya baik pada zatnya. Al-muhsin baik yang kebaikannya sampai kepada makhluk. Yang kebaikannya sampai kepada makhluk. Jadi al-bar baik pada zatnya dan al-muhsin baik yang kebaikannya sampai kepada makhluk. Ini ketika disandingkan secara bersamaan. Walaupun terkadang ketika uh, memiliki kemiripan dengan makna yang lain. Bisa saja yang satu memiliki kemiripan dengan makna yang lain. Tapi ketika disebutkan secara bersandingan, maka masing-masing menunjukkan makna yang lebih spesifik. Begitu juga al-mannan, al-mu'ti. Al-mu'ti ini maknanya umum, Allah memberi kepada yang beriman, memberi kepada yang kafir. Tapi ketika dia al-mannan, maka ini mengandung di situ ada makna al-hub. Allah memberi kepada yang ia cintai. Allah memberi kepada yang ia cintai. Begitu seterusnya. Jadi intinya di dalam bahasa Arab itu setiap kata hukum asalnya memiliki makna sendiri-sendiri dan tidak disamakan dengan kata yang lain. Selalu ada makna tambahan yang membedakan dia dari kata yang lain yang mirip dengannya. Namun ketika disebutkan secara masing-masing tidak bersandingan, memang terkadang yang satu disebutkan memiliki makna yang sama dengan yang lain. Seperti misalnya kata Islam dan iman. Ketika Islam dan iman ini disebutkan secara masing-masing, maka Islam juga berarti iman, iman juga berarti ihsan. Tapi kalau disebutkan secara bergandengan, berdampingan, maka Islam ini mencakup amalan yang zahir, yang memiliki rukun Islam yang 5, dan iman mencakup amalan yang batin, yang merupakan rukun iman yang ada 6. Seperti itu. Allah. Ya, baik. Jazakumullah khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, jika kita sholat, ini di luar tema, jika kita sholat jamak takdim, zuhur dan asar, atau takhir zuhur dan asar, bagaimana dengan sholat rawatibnya Ustadz? Jazakumullah khair. Nah, sebutkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika safar, beliau tidak mengerjakan salat-salat sunnah rawatib kecuali sebelum subuh. Dan beliau salat witir. Ini yang disebutkan para sahabat. Sehingga para ulama berselisih pendapat, apakah ketika seorang safar sebaiknya dia tidak salat rawatib sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah dia tetap salat rawatib jika dia memiliki kelapangan waktu. Jadi seperti di sini ada perbedaan di kalangan para ulama, apakah seorang musafir itu dia tetap menjaga salat rawatib karena itu hukum asalnya, atau dia tidak salat rawatib karena Rasulullah tidak menjaga ketika safar kecuali salat sebelum subuh saja dan witir. Demikian Allah. Ya, baik. Ustadz melanjutkan pertanyaan sebelumnya ini, jika misalnya kita mengqadha sholat, kemudian kan kita ada zikir. Jadi misalkan zuhur dengan asar, apakah berarti zikirnya itu setelah kita melakukan sholat asar, yang artinya cuma sekali saja setelah asar. Jadi ketika kita melakukan zuhur tidak ada zikir. Terus bagaimana dengan misalkan seperti maghrib dengan isya itu kan zikirnya agak beda ya Ustadz. Kalau maghrib dia lebih banyak zikirnya daripada isya. Nah, kalau seperti itu bagaimana Ustadz? Seorang dikhawatirkan ketika habis sholat zuhur dan ingin jamak dengan asar, lalu dia pisah dengan zikir. Ini dikhawatirkan bukan jamak lagi, tapi sudah sholat terpisah. Karena dikatakan jamak itu ketika dia menggabungkannya.
langsung pada satu waktu. Sehingga seorang ketika dia selesai zuhur dan lanjut ke asar, dia tidak berpikir. Dia langsung bangkit dan menjamak. Ini namanya jamak. Kalau dia zikir dulu, ini dikhawatirkan sudah tidak termasuk jamak lagi karena sudah dipisahkan oleh zikir. Yang namanya jamak itu kita menggabungkannya, mengerjakannya secara bersamaan, secara berurutan di satu waktu. Ketika dipisahkan oleh zikir, ini dikhawatirkan sudah tidak masuk lagi ke dalam jamak. Seperti itu. Wallahu a'lam. Maka zikirnya diakhirkan sebagaimana Allah berfirman di dalam surat uh, An-Nisa, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُم. Nanti kalau seorang sudah selesai dari salat asar misalnya atau salat isya karena digabung dengan salat yang sebelumnya, barulah dia berzikir. Satu kali saja. Nah, Ya, baik. Jazakumullah khair, Ustadz. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, tidak ada pertanyaan? baik. Nampaknya tidak ada pertanyaan, Ustadz. Bisa Nah, ditutup, Ustadz, tulisnya. Dipersilakan. baik. Barakallahu fikum. Tadi mohon maaf ada trouble dari koneksi internet di Gunung Salak. Kemudian di waktu yang lain lebih baik. Wallahu a'lam. Semoga dengan belajar kita semakin paham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta bagaimana cara berinteraksi dengan nama-nama dan sifat Allah. Karena kita lihat kebanyakan orang hanya mengenal nama-nama Allah sekadar lafaz yang diucapkan saja, bahkan maknanya saja mereka tidak pahami, apalagi untuk mengetahui konsekuensi yang seorang bisa beribadah kepada Allah dengan konsekuensi tersebut. Baik, ini bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Kalau benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa barik Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.